Kita juga penasaran ya, sebetulnya untuk dari proses dan juga tata cara mengajukan somasi itu hingga akhirnya mungkin somasi ini dapat dikabulkan begitu ya, itu seperti apa sih kalau di Indonesia? Ya, kalau untuk, konteks hukum Indonesia berdasarkan hukum positif, kita tetap mengacu kepada pasal 1238, KUH Perdata. Di situ memang ketentuan somasi harus dituangkan dalam tulisan, dalam hal ini harus tertulis begitu ya. Karena di dalam tertulis itu akan tuntutan-tuntutan atau poin-poin penting apa saja yang akan diajukan untuk kepada pihak si calon tergugat, intinya gitu. Nah, dalam semua peristiwa hukum diawali memang permulaannya dalam hal ini melalui somasi hukum ini gitu. Karena untuk permulaan nantinya jika ini untuk diajukan sebagai upaya hukum lanjutan dalam hal ini ranah pengadilan, dan yang kedua adalah itikat baik, bisa bisa melihat dari substansi hukum itu apakah ini mengandung pidana perdata, kita bisa menjadi dalil itu. Jadi somasi ini adalah langkah awal untuk melakukan upaya hukum lanjutan. Baik, Pak Sadiki, tapi sebetulnya syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi begitu oleh seseorang untuk bisa mengajukan somasi? Misalnya saja begitu ya, jika tidak didampingi oleh pengacara. Iya, balik lagi, memang ini kan berdasarkan, kompetensi ya, dalam hal ini ada profesi yang sesuai dengan kaidahnya yaitu hukum dalam hal ini pengacara, dan kalaupun, dalam hal ini juga bisa diajukan oleh, orang non pengacara, seperti itu. Nah, tapi di substansi somasinya nanti itu akan, berdampak akan berbeda. Karena kita harus mengetahui aspek, sosiologisnya seperti apa, dalam hal ini kayak hal-hal hari-hari kejadian yang ada dalam suatu peristiwa hukum, dan yang kedua harus diperhatikan juga aspek yuridisnya. Jadi ketika aspek sosiologis dan yuridis secara bersamaan, itu memang ranahnya kekuatan dari pengacara itu sendiri. Karena kalau kita mengajukan somasi dengan pribadi tanpa pengacara juga itu agak membuat kita jadi dipatahkan oleh pihak yang dianggap sebagai calon tergugat. Yang ada kita nanti malah digugat balik seperti itu, Mbak Sinta. Baik, artinya kedudukan dan juga posisi pengacara dibutuhkan ya untuk bisa mengawal kasus somasi bagi mungkin kasus-kasus tertentu. Betul sekali. Dan itu bukan keharusan ya, balik lagi kepada para pihak yang ingin menyelesaikan perkara dalam hal ini sesuai dengan masing-masing ininya, apa namanya, instansinya atau sesuai orangnya. Baik, lalu kalau kita meninjau kasus yang pernah terjadi di negara ini, sejauh mana sebetulnya kasus somasi ini bisa berkembang gitu ya? Artinya juga pihak yang digugat gitu atau yang menggugat akhirnya bisa maju begitu, lalu kemudian nanti dikenakan untuk tuntutan hukum berlapis, artinya bisa ke jalur perdata atau ke jalur pidana. Sebetulnya seperti apa? Ya, itu bisa saja, dimungkinkan sangat amat terjadi gitu ya. Cuman kita lihat dulu, awal mula dari suatu kasus kita lihatnya dari, somasi. Karena pihak yang mengajukan kerugian atau hal-hal yang diderita oleh, dirinya, itu kan berawal dituangkan dalam poin-poin somasi. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh, hukum selanjutnya dalam hal ini ke ranah pengadilan, itu nanti bisa menjadi, jalan, hakim akan melihat bahwa apakah sudah dilakukan somasi, apakah sudah dilakukan perdamaian, seperti itu ya, baru masuk ke ranahnya tuntutan tadi, seperti yang Mbak Sinta bilang. Nah, di tuntutan itu juga ada 2 konteks, di sini ada perdata dan ada pidana. Jadi kalau memang ranahnya ke perdata, misalnya dalam hal ini, perbuatan melawan hukum 1365 KUH Perdata gitu ya, itu akan melakukan gugatan, bukan lagi tuntutan. Tapi kalau ranahnya ke pidana, ini masuk ke dalam konteks hukum pidana dalam arti bahasanya istilahnya tuntutan. Jadi somasi itulah yang bisa mengetahui arahnya kemana, apakah pidana, apakah perdata. Dan kemudian aspek lainnya kita lihat juga apakah dalam contoh kita ambil kasus tadi kasusnya PTST Indonesia Makmur gitu ya. Di situ kan ada hal-hal atau poin-poin yang ingin dia sampaikan terkait kerugian yang dia derita. Dalam hal ini ada dikatakan pencemaran nama baik, yang kedua ada dikatakan sebagai perminta maaf gitu. Karena dalam hal ini harus kehendaknya itu harus diindahkan gitu. Apabila tidak, dia maka akan masuk ke ranah hukum ya sesuai itu. Jadi berarti kalau katanya bahasa di somasi itu sering apabila Anda tidak melakukan atau mengindahkan poin-poin yang ada sebagaimana dimaksud di atas, maka dengan ini kami akan menuntut baik jalur pidana maupun perdata sesuai dengan kasus yang ada atau peraturan perundang-undangan yang ada seperti itu.